berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran berbicara mengenai tata ruang, tata surya, Al-Quran berbicara mengenai udara, Al-Quran berbicara mengenai embrio, Al-Quran berbicara mengenai lapisan bumi, lapisan langit, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan bersaksi dengan sebenar-benarnya tentang itu. Jadi tidak perlu ada manusia melototin malaikat turun. Oh, malaikat turun, getubuk, jalan dia ke rumah Nabi Muhammad, getubuk, ngintip orang-orang lewat pohon. Oh, dia sedang berbicara. Bukan seperti itu. Itu bukan wahyu namanya. Itu berita tragedi pemerkaos orang-orang yang lagi nafsu kepada tetangga. Wahyu itu tidak butuh. Abraham alaihissalam bertemu dengan malaikat Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Adam bertemu dengan Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Nabi Musa bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Tuhan, siapa saksinya? Enggak ada. Daud, Daniel, Yeremia, Yesaya berbicara dengan Tuhan, siapa saksinya? Tak ada. Jadi yang namanya wahyu itu hanya ada antara sang nabi dengan sang Tuhan. Tidak ada orang lain, karena kalau ada orang lain yang melototin itu berarti mereka juga nabi. Sedangkan Tuhan hanya memberikan wahyu kepada oknum nabinya saja. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 17, 18 dan seterusnya, Yesus berkata, aku tidak menghakimi orang, tetapi kalau aku menghakimi orang, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Nah, mana Bapa? Ada yang bisa melihat Bapa selain Yesus? Gak ada, cuman Yesus saja. Berarti hanya dua saksi yang dibutuhkan untuk kebenaran itu. Nabi Muhammad tidak butuh banyak orang bersaksi. Kenapa? Sebuah kebenaran tidak dibutuhkan saksi untuk jadi benar. Yang membutuhkan banyak kesaksian adalah sesuatu yang tidak benar dipaksa menjadi benar, maka semua yang menjadi saksi itu saksi palsu semua. Seperti Paulus, seperti Lukas. Lukas berkata, banyak orang yang menyusun berita-berita. Ditanya, siapa banyak orang itu? Coba sebutkan satu. Nehi merica ketemu merajahe. Tak ada, percuma. Tapi kalau Nabi Muhammad menerima wahyu, Iqra, Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakatnya. Wahai umat Islam, ya Rasulullah, aku didatangi roh kebenaran. Beliau kemudian menyampaikan kabar gembira. Diterangkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat itu direkam sama sahabat, dihafalkan, dituliskan. Nah, lalu kemudian zaman mengolah data itu, apakah betul pencipta langit dan bumi mengajar manusia dengan perantaraan pena? Ternyata faktanya, saudara-saudara, ada yang disebut ibtidaiyah, SD, SMP, SMA, kemudian universitas, perguruan tinggi, master, dan seterusnya. Rupa-rupanya manusia itu menjadi cerdas karena pena, pulpen. Ada nggak ilmu pengetahuan yang bisa membantai itu? 1400 tahun silam Allah mengatakan, aku mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Ada nggak yang bisa membantah? Ada? Ada? Tunjukkan kebenaranmu, kata Quran. Mana yang bisa membantah? Orang bisa menemukan listrik, menemukan semuanya yang ada yang kita butuhkan hari ini karena pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Pena. Hai, dari mana Nabi Muhammad? Dulu belum ada sekolah, belum ada TK, belum ada SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Kok dia bisa paham bahwa manusia akan cerdas melalui perantaraan pulpen? Kok bisa Nabiku tahu? Siapa saksinya? Nggak perlu. Karena alam semesta ini sudah bersaksi bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu benar adanya. Tak ada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran cakupannya tidak ada keraguan baginya. Petunjuk di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Coba bandingkan dengan Bible.
Ular makan debu, mana ilmu pengetahuan apa yang bisa membuktikan ular makan debu? Singa makan jerami, mana ada singa makan jerami? Tak ada kemudian yang bisa membuktikan itu. Tapi Al-Quran Nabi Muhammad seorang diri, tidak ada pendamping-pendamping. Lukas menulis Lukas, Markus menulis Markus, Paulus menulis Roma, Galatia. Oh, kumpul mereka, tapi apa isinya? Hah? Apa isi kitab setebal itu ilmu pengetahuan bisa? Enggak ada. Makanya sehebat apapun sebuah wilayah, sebuah negara, mayoritas Kristen tidak akan bisa menjadikan Bible sebagai asas negara mereka. Kenapa? Bible tidak bisa dijadikan sebagai asas ilmu. Ilmu apa yang bisa didapat di Bible? Tuhan datang ke bumi, netek sama perempuan. Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, nonotnya dipotong. Ilmu apa? Tapi kalau Al-Quran wahyu pertama, Iqra, baca dengan perasaan, baca dengan hati, baca dengan keadaan, baca dengan pikiranmu, baca dengan situasi. Semuanya. Apa yang kita alami hari ini, pesawat bisa terbang, kapal laut bisa berlayar, motor bisa melaju. Itu karena apa? Karena Iqra. Karena membaca. Hukum Indonesia itu menggunakan hukum Bible, Bang. Bukan hukum Islam, Bang. Coba kasih hukum Bible di Indonesia yang dipakai yang mana? Oke, satu aja. Saja ya. Satu saja. Silakan. Satu. Ketuhanan yang Maha Tiga. Bukan, dengar. Oh, bukan. Indonesia itu melarang menikah di bawah umur. Kalau di dalam Al-Quran, Indonesia, coba kamu tunjukkan dalilnya di Bible melarang menikah di bawah umur. Coba. Mana dalilnya? Mana dalilnya larang menikah di bawah umur? Mana? Hukum apa? Hukum Kristen kan? Enggak, mana dalilnya di Bible? Macet. Mana dalilnya di Bible melarang menikah di bawah umur? Mana dalilnya? Ya jelas tidak ada, tetapi orang Kristen tidak menikah dengan orang di bawah 6 tahun, Bos. Tidak ada. Sedangkan di dalam Bilangan 31 nomor 18, Bilangan 31 nomor 18, bisa menggauli bayi yang baru lahir 1 jam tadi. Kau baca Bible itu, kau baca Biblemu yang kau ambil dari agama lain. Bilangan 31 nomor 18, bisa menggauli, mengambil anak perawan, anak-anak kecil yang baru lahir 1 detik, usia 1 detik, usia 2 detik, usia 3 detik. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Malu. Justru asas nikah yang ada di Indonesia itu ambilnya dari Al-Quran. Di Kristen tidak ada syarat sanikah. Tidak ada syarat sanikah di Kristen. Malah kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam agama Kristen itu laki perempuan itu sama. Bang, undang-undang perlindungan anak itu di dalam agama berdasarkan Kristen, Bang, bukan Islam, Bang. Kalau berdasarkan Islam berarti bisa nikah sama anak 6 tahun, Bang. Dengarkan. Di mana dalilnya kemudian bisa menikah usia 6 tahun dalam Al-Quran? Oh, kan orang Islam itu kan harus menuruti apa? Ikut apa yang Muhammad lakukan. Oke. Kalau begitu, kalau begitu 1 Yohanes 2:6, dengar. Kalau begitu, siapa yang mengaku di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus. Yesus menikah enggak? Yesus Tuhan, Bang. Yesus menikah enggak? Berarti kamu harus yang Tuhan juga dong. Kita adalah Alkitab. Saudara. Tuhan Yesus dan Alkitab. Berarti Anda juga harus Tuhan dong, karena dikatakan dalam kitabmu, barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup, tidak menikah. Berarti ada nggak undang-undang di Indonesia melarang menikah? Ayo. Ya nikahilah anak usia 6 tahun. Di mana dalilnya nikahilah usia 6 tahun? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Nah, kan berat itu. Anda menuduh sesuatu yang pertama, Bang. Yang kedua. Sekarang tunjukkan aja dulu. Sipil negara atau TNI Polri dilarang. Saudara, jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, saudara. Jangan bicara sendiri. Oke? Jangan bicara sendiri. Kalau Anda jadikan bahwa negara ini berasaskan kepada Kristen, saya minta dalil dong. Usia nikah kalau di negara ini kan dia harus 17 tahun. Nah, coba di Bible
nikah itu usia berapa minimal? Silakan. Jangan Itu lanjut kan kalau Anda aturannya belum bisa berdasarkan aturan dunia yang ada di Belanda sana, Bang. oh, Itu enggak ada penyusunnya berarti apa? enggak Itu ada. orang Kristen, Enggak ada Bang. berarti enggak ada. Berarti enggak Lah, ada iya kan itu dong. ahli-ahli Tidak hukum ada. dunia itu kan orang Tidak Kristen, ada Bang, bukan berarti. Tidak Muslim. ada. Itu satu ya. Tidak ada. Yang kedua, coba kau tunjukkan di dalam tata negara kita ini, hukum tata negara, di mana dijelaskan bahwa rakyat Indonesia itu bisa memiliki 3 Tuhan. Silakan. Karena yang saya tahu ketuhanan yang maha satu, maha satu. Kalau maha satu nggak boleh 2, nggak boleh 3. Coba kau tunjukkan di mana di dalam ruang lingkup tata negara kita ini, ya perdana atau perdata, kau tunjukkan kepada saya bahwasanya ada undang-undang membolehkan orang Indonesia melanggar Pancasila dengan bertuhankan 3. Saya tunggu. Selamat siang Bang Juma. Kalau tidak ada, boleh enggak saya katakan Anda tidak layak di sini. Karena Indonesia berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sedangkan Tuhan Anda 3. Gimana dong? Wah, Tuhan Muslim juga 2, Bang. Mulai. Bang Jimmy ya. Sebentar Bang Jimmy, mau masuk Bang Jimmy nanti. Mulai. Ya, itu undang-undang undang-undang perkawinan. Boleh Bang Juma? Boleh, silakan. Potong sebentar doang. Begini, Tapi Bang Juma, dasarnya Al-Qur'an dan juga dasarnya Bible ya. Iya, ini mah undang-undang perkawinan ya, Bang Juma ya. Maksudnya gini, saya cuma nambahin dikit doang. Kata Profesor Edi Haritz, undang-undang perkawinan Indonesia itu hampir dijiplak dari undang-undang hukum Belanda. Sedangkan Belanda sendiri ngikuti dari Prancis. Prancis itu ngambil dari Romawi. Saya nggak bilang bahwa berdasarkan ajaran agama Kristen, tapi nggak ada memang. Kalau Kristen nggak ada. Undang-undang pernikahan Kristen itu nggak ada. Tapi gini, maksudnya Prof. Edi Haritz itu kan yang wakil menteri apa? Waktu itu tuh wakil menteri apa ya? Aduh, saya lupa ngomongnya. Dia tuh ngatain begitu Bang, bahwa undang-undang di Indonesia memang kita kan tahu kan, hukum di Indonesia itu larinya kan ngejiplak dari Belanda, karena memang kita pernah dijajah oleh Belanda. Sedangkan Belanda sendiri dipengaruhi oleh Prancis, undang-undang Prancis, dan Prancis itu udah hampir 95% dipengaruhi oleh Romawi Bang, undang-undangnya Romawi. Itu patokan saya itu. Bukan ngebantah Bang Juma, cuman ya berarti nggak ada dari Bible kan? Kalau dari Bible kayaknya nggak ada buktinya deh Bang. Nggak ada. Cuman ada dasar-dasarnya gitu loh Bang. Jadi ada dasar-dasarnya gitu. Pertama itu. Yang kedua itu Bang, soal ada negara. Kita kan tahu kalau Vatikan itu sebuah negara Bang, bukan sebuah agama. Itu kan negara. Jadi ada sih mungkin saya nggak tahu undang-undang Vatikan seperti apa, tapi kayaknya pasti nggak mungkin undang-undangnya Italia Bang. Pastinya ada asas-asasnya lah dari Bible Bang, itu. Iya. Jadi tidak ada undang-undang perkawinan itu diambil dari Bible, asasnya maksudku ya. Iya, itu, iya, betul. Itu nggak ada. Terus aku mau nanya nih Bang, dari kemarin Bang, kalau boleh nanya, kemarin Abang kan di room pribadi Abang itu sempat berdiskusi sama orang tim-tim ya, yang tim ya. Bukan tim orang. Iya, oke. Tim betul. Tim kan betul kan. Kemarin itu Abang mengatakan bahwa Isa versinya Al-Quran sama Yesus versinya Alkitab itu beda kata Abang. Kalau saya nggak salah dengar, makanya saya pengen perjelas. Betul. Tapi masalahnya gini loh Bang. Abang waktu 2 bulan yang lalu pernah berbincang sama saya, Abang mengatakan sama. Oke. Jadi bagus, ini pertanyaannya bagus. Ketika saya mengatakan Isa dan Yesus itu sama, berarti saya sedang membahas anak manusia, anaknya Maria. Tapi kalau saya mengatakan Isa dan Yesus itu tidak sama, berarti Yesus yang saya maksud di sini adalah Yesusnya Kristen yang keluar dari kubur itu. Beda memang. Kenapa? Karena dalam Bible itu ada 2 Yesus. Yang sama dengan Isa Al-Masih adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel, mengajarkan tiada Tuhan selain yang mengutus Nabi Musa dan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang berbeda adalah Yesus yang disembah oleh orang Kristen yang namanya dipakai mengusir setan dan bermukjizat. Itu adalah Yesus yang berbeda. Berarti kalau orang yang paham pernyataan saya, Bang Suma sedang menyatakan di dalam Bible itu ada 2 Yesus yang berbeda.
Begitu saudara. Lanjut. Oke, cuman itu aja bang. Aku cuma nanya Sip. itu aja. Jadi Oke. pengen tahu aja kenapa pernyataan abang yang ketika berbicara dengan saya kan waktu itu mengatakan bahwa namanya Yesus di dalam Bible itu berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran. Tapi waktu itu abang ngebantah saya. Padahal saya udah memberikan dalil-dalilnya, persamaan dan perbedaannya. Tapi waktu itu abang mengatakan sama. Nah kemarin itu saya kaget. Kenapa waktu bicara sama orang dari Dili itu, dari tim-tim itu, abang mengatakan beda. Ya tapi sekarang udah diterangin mengenai itu, ya nggak apa-apa sih. Itu kan IT-nya abang, point of view-nya abang. Ya udah itu aja saya bang. Makasih ya bang Iya. Juma ya. Atas Oke, waktunya. makasih Bang Jimmy. Oke, mungkin masih ada saudara Kristen yang lain, silakan dinaikkan. Ini Phil, mau diskusi nggak Phil? Dibuka mute-nya Phil, silakan Phil. Ya, Aris Kris, selamat siang. Bisa pakai gitu? Ya, Bang Ari Kris, selamat siang, Kristen atau Muslim? File ini kucing dia, Muslim, nggak mau ngomong. Oh Muslim, ya Alhamdulillah, Muslim. siap. Oke, kita diganti yang Kristen dulu ya Bang ya? Atau ada yang sampaikan, silakan. Enggak, ini cuma mau nanya. Dalam abad ke-6 itu kan ada fotonya Yesus itu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad kok nggak ada, itu gimana itu? Tapi kamu Muslim? Iya. Emang kalau Ya silakan Gurunda. ada fotonya dan tidak ada fotonya itu ngaruh dengan akidah Islam, Bang? Ya, enggak juga sih. Iya, karena kita umat Islam itu nggak boleh mengada-ngada. Iya. Pingin sekali Ini kita mau ingin tanya. melihat wajah Bang Nabi Juma mau Muhammad, tanya tapi ini Bang Juma. kita nggak bisa seperti umat lain. Iya, Bang Juma ini mau tanya, apa sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah ya Bang ya? Segala sesuatu yang diada-adakan yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama Islam, ya jelas bid'ah, Bang. Oh iya. Sudah, Udah, Bang, mau tanya saudara gitu Aris aja. Kris ya, sekarang sudah ada Oke, sip. Kristennya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Saya turunkan, mohon maaf. Ya silakan Bang Tia. Iya, selamat sore Bang. Soleh. Siang ya. Selamat siang. Oh, sorry. Ya, bahasa apa ini Bang? Aduh, karena Nggak ada tema juga. Kemana aja perginya kita, ikut aja. Kemana saja. Bebas. Mau bahas rak telur juga boleh. dari Bang Zuma lah, dari Bang Zuma. Karena kemarin saya jadi langsung nanti diturunkan aku jadinya orang Bang Zuma aja yang bertanya lah. Oke, Yesus itu ada berapa Bang Yesusnya? Yesus satu. Yesus satu. Di dalam pengajaran Lukas 22:69 di situ dikatakan Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan yang berbicara itu Yesus juga. Di dalam Lukas, Iya, Yesus juga yang mengatakan itu si Lukas. iya, Yesus juga yang mengatakan bahwa sekarang ini Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Jadi artinya Yesus bilang bahwa anak manusia atau dia duduk di sebelah kanan Allah Bukan yang dia Maha Kuasa di surga. Iya. Itu gimana Maksudnya itu, Yesus Bang? bilang, saya duduk di
sebelah kanan Allah Bapa di sorga lah istilahnya, karena yang maha kuasa di sorga Allah Bapa biasanya kalau disebut oleh orang Kristen, Bapa di Iya, sorga. tapi dia tidak mengatakan dia mengatakan Yesus sudah duduk di samping kanan Bapa yang Maha Kuasa. Itu kata dia. Jadi di ayat itu enggak, kalau kayak gitu. Cuman kalau ada ayatnya biar kita apa, Bang? Cuman kalau yang setahu saya bahwa memang kalau yang murid-muridnya memberi kesaksian bahwa betul Yesus setelah dia melakukan penyucian dosa, dia naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan yang berbicara di situ adalah oknum yang sudah ditangkap, sedang disidang. Disidang oleh tentara Romawi, mahkamah agama, orang-orang Farisi. Apakah Kalau itu pas ditangkap, itu Yesus bilang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha bukan mulia akan. di sorga. Nah, Bukan akan, tapi dia mengatakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Sementara yang berbicara ini adalah Yesus yang sedang disidang. Apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Kata tentara kepada satu mahkamah agama. Dia bilang, ya itu kau yang mengatakan, bukan aku. Kamu yang bilang. Mulai sekarang, kata Yesus, mulai sekarang, kata oknum yang dikira Yesus, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. sudah duduk, pas kita baca ayatnya dulu, Bang. Kalau sudah duduk ya, kita harus. Silakan. Saya belum pernah. Iya. Cuman saya cari-cari juga ayatnya. Cuman kalau di mana ayatnya itu, Bang? Karena belum pernah ketemu saya waktu sudah duduk. Lukas 22 nomor 69. Itu pada saat disidangnya. Lukas 22:69 sebenarnya. Saya juga mau belajar itu. Lukas 22:69. Mulai sekarang, anak dan sekalipun aku bertanya, katanya jika engkau adalah Mesias kepada kami, jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Allah yang oke. Tapi ada apa namanya? Ada kata-kata mulai sekarang. Anak manusia sudah duduk di sebelah mulai sekarang katanya memang. Dan memang dalam Alkitab memang yang disebut gelar anak manusia pasti menuju kepada Yesus. Ya, karena itu adalah dari kitab Daniel. Dan memang kesaksian seluruh murid-murid kalau di Injil-Injil mereka mau juga yang mungkin tidak diterima Paulus adalah Yesus yang dibicarakan bahwa naik ke surga duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu berbicara tentang Yesus, Bang. Kan Ya, dia bilang mulai yang berkata mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang berkata konon Yesus. Jadi yang duduk di atas langit di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu siapa? Sementara kata mulai sekarang. Karena memang kenaikannya ke surga itu dimulai setelah, artinya sebenarnya dalam artinya itu bahwa memang karena kenaikannya di surga adalah sudah dimulai ketika, artinya itulah awalnya. Bahwa karena janji setelah dia menyelesaikan Yesus belum mutar-mutar ini 40 hari. Yang ditangkap ini belum mutar-mutar 40 hari, tapi bahkan belum disalib. Dia sudah mengatakan mulai sekarang Yesus sudah ada di langit. Ini belum disalib ini. Bukan jalan-jalan 40 hari, Bang. Jadi sebelum dia jalan-jalan 40 hari, dia bilang kepada Maria, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Belum pergi kan? Jadi ini siapa? Setelah dia bangkit dari kematian 3 hari, kan gak lama itu. Terus ini siapa? Ini siapa yang berkata? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang kan baru dikatanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Artinya, sudah duduk. Berarti yang disalib siapa?
Iya, Yesus, tapi artinya kedudukan yang menaik dia ke surga itu dimulai dari situ maksudnya, bahwa Lah, akan duduk kok jadi sebenarnya. mulai sekarang sudah duduk di samping kanan. Jadi ini yang mau disalib ini siapa? Kan Yesus juga berkata di data lain, Lukas 9 misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati di antara seluruh murid-murid Yesus? Di antara seluruh orang yang hadir pada saat itu. Siapa yang tidak mati sampai hari ini? Bukan, itu adalah Yohanes karena kepadanya diberitahukan tentang kerajaan sorga. Itu maksudnya, itu tentang murid Yohanes itu. Makanya semua yang wahyu itu adalah tentang bagaimana kerajaan. Yesus sendiri yang mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Elohim. Kerajaan Elohim itu surga. Kerajaan yang menulis tentang kerajaan surga dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes. Itu kitab Wahyu. Di mana Yohanes? Surga, Di mana bagaimana Yohanes akhirnya melihat surga? Di mana kerajaan Tuhan itu dilihat oleh Yohanes? Bukankah data itu menjelaskan aku Yesus berkata kepadanya, dia yang menulis tentang gimana keadaan surga nanti. sebelum mereka Kitab Wahyu itu berbicara tentang keadaan surga. Sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Artinya gini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada satu orang yang tidak mati sebelum orang-orang melihat kerajaan Elohim. Berarti orang itu masih hidup sampai sekarang sebelum kerajaan Elohim itu, artinya surga neraka itu kita lihat. Ada yang masih hidup sampai hari ini. Siapa di antara orang yang hadir di situ? Kerajaan surga. Yang maksudnya kerajaan Allah itu dinampakkan kepadanya tentang. Iya, siapa yang dinampakkan di situ, Bang? Berbicara tentang. Iya, siapa, Bang? Siapa? Yohanes di situ kan ada kata mereka, berarti banyak orang. Berarti ini berbicara mengenai hari kemudian, Bang. Di antara orang yang hadir, kan di situ banyak orang. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Nah, bukan yang tidak mati itu mereka, lain mereka, lain orang yang tidak mati. Itu maksudnya di antara orang yang hadir di sini. Aku berkata kepadamu, mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat. Kok Anda mengatakan mereka tidak akan mati? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Mereka ini banyak orang kan? Iya, Pak. Nah, berarti itu bukan Yohanes. Yohanes siapa lagi? Yohanes itu kan diperlihatkan. Yohanes siapa lagi? Bagaimana? Yohanes siapa lagi? Iya, kan di antara mereka ini kan murid-muridnya ada di situ kan? Iya, mereka melihat sebelum mereka. Artinya kerajaan yang Yohanes juga. Terus Yohanes siapa lagi kalau Anda menafsirkan seperti itu? Iya, maksudnya kerajaan surga itu. Artinya masih ada orang kan yang hidup. Orang-orang ini, jadi termasuk Yesus nggak? Di situ ya, di antara orang ini pasti apa satu atau dua. Termasuk Yesus nggak di situ? Maksudnya? Di antara orang yang hadir di situ Yesus Kan hadir Yesus juga nggak di situ? ngomong itu di antara Berarti orang-orang termasuk ini. Yesus nggak? Masa dia termasuk lagi dia? Lah, itulah saudara. Di antara orang-orang ini. Itulah saudara, itulah yang dikatakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara manusia yang hadir di sini, itu kode. Siapa di antara manusia yang hadir di sini yang panjang umur, yang tidak mengalami kematian? Itulah dia yang dinubuatkan oleh Petrus di dalam
Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Jasadnya tidak mengalami kematian. Itulah yang dinubuatkan oleh Petrus, yang diceritakan oleh Petrus. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas 22 tadi, sekarang, mulai sekarang itu dalam bahasa Yunani itu nun, berarti itu penekanannya bahwa dia sekarang ini bukan lagi di dunia, sudah ada di langit. Berarti yang ditangkap ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Orang-orang itu yang menyangka dia Yesus. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ketika ada orang yang dianggap Yesus sudah ditangkap, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakangnya. Lalu melepaskan kain lenan, lari karena mau ditangkap. Pemuda yang menggunakan kain lenan itu siapa? Itulah Yesus berdasarkan Yohanes 13 nomor 4. Karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Yang lolos dari penangkapan seorang pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia? Yesus. Makanya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Bung. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, Yohanes 18 nomor 5. Ketika tentara Romawi datang menemukan sosok yang mirip Yesus, mereka bertanya, Yesus itu yang mirip Yesus itu berkata, siapakah yang engkau cari? Orang-orang Romawi itu berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan, akulah dia, ditangkap. Itulah penyesatnya yang mengaku akulah dia, itulah penyesatnya, itulah yang disidang, itulah yang disangkali oleh Petrus. Karena memang Petrus melihat ini bukan guruku. Bukan guruku ini, dia bukan guruku ini orang lain. Makanya dikatakan di Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, memang sudah lain, tapi dianggap Yesus. Rupanya sudah lain, cuman dipaksakan oleh orang Kristen dianggap Yesus. Itu bukan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang datang kepada kalian, Yesus palsu itu. Baik, Begitu, di ayat saudara. yang 69, di ayat 22 itu dulu, itu di bahasa aslinya sebenarnya. Ya, silakan. Ya, apoto itu kan apa namanya kalau dalam bahasa from now on also will be the son. Jadi ada katanya sebenarnya kalau di terjemahan LAI memang telah katanya, tapi kalau di bahasa apanya, kalau mungkin Bible Hub lah, kalau kalian buka di Bible Hub, ada bisa di sana interlinear dan buka apa namanya ada yang kan LAI ini menerjemahkan dari bahasa Yunaninya, tapi kalau di bahasa Yunani artinya kalau di bahasa Inggris ini apa from now on also will be the son of man sitting. Jadi sitting ini apa? Duduk at the right hand of the power of God. Jadi duduk di sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau apa dalam LAI memang ya ada banyak, memang ada yang kurang-kurang di LAI. Tapi kalau artinya tadi kalau di Yunaninya itu Coba Anda tunjukkan kata pertama, kata mulai sekarang itu apa dalam bahasa Yunani? Apa merujuk masa akan datang atau masa sekarang? Coba Anda lihat. saya tidak bisa open cam, tapi kalau bisa bukan ada yang punya apalah, tinggal buka Bible Hub dan interlinear dan ada bahasa Yunaninya. Bible Hub kan bisa di apa di Google. Iya, silakan aja. Coba aja buka, nggak apa-apa. Anda buka aja sendiri. Coba apa bahasa Yunani mulai sekarang? Apakah itu berbicara masa yang akan datang atau memang betul-betul terjadi sekarang juga? Ya, karena apa namanya? Kalau Emi di situ adalah berasal dari apa? Bing katanya have been apa namanya? Bahasa Yunaninya, Bang. Jangan bahasa Inggris. Iya, jadi ada apoto nunde estai. Jadi estai itu diterjemahkan will be. Kok apoto? Gimana ada apoto di situ, saudara? Apo itu from. Apanya? Iya kan dari sekarang kan, mulai sekarang kalau di bahasa apanya tadi apa namanya? Mulai sekarang. Tidak Itu kalau ada di bahasa kata Inggris, apoto itu, nggak ada itu, Bang. coba dibuka. Nggak ada.
Sekarang dibuka apa namanya, mungkin semua yang nonton bisa bukalah di HP-nya dari Google internet. Ada yang bisa buka kamera di sini? Iya. Ustaz Coba Alis, kalau apa? Google Hub. Ustaz Alis, Kalau Bible Hub itu, Bung, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Tidak merujuk kepada sumber awal, itu hanya bahasa Indonesia yang diibranikan atau bahasa Indonesia yang diyunanikan. Itu nggak bisa dijadikan itu untuk orang belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu. Bagaimana bisa bahasa Indonesia diibranikan sedangkan sumbernya dari sana? Kok jadi Bible Hub yang Bahasa dijadikan Yunani, sumber? bukan cuma. Itu kan Silakan apa yang namanya? buka kamera boleh buka Alkitab Sabda. Ustaz Felix monitor, Ustaz Sugi, Assalamualaikum Ustaz. Bisa Bible Hub, dari Bible Hub. Bible Hub itu nggak bisa jadikan rujukan itu, Bung, karena itu Indonesia diibranikan atau Indonesia diyunanikan. Apapun yang tertulis di dalam Indonesianya itu yang diterjemahkan. Iya, Kalau dari di situ- bahasa Yunani itu kita tinggal lihat maksudnya. Nggak Estai bisa, itu, apa nggak bentuk paham katanya? dia, Itu nggak adalah paham bentuk dia. Itu terjemahan Indonesia dialihbahasakan ke Yunani. Ada juga ongol-ongolnya dikit. Bagaimana bisa dari bahasa Indonesia? Ya, bagaimana bisa? Emang nggak bisa diterjemahkan Indonesia ke Yunani? Emang nggak bisa? Bisa, tapi maksudnya Bisa, itulah Bible Hub. bukan dimulai dari Indonesia lah. Lah, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Yunani itu. Bible Hub itu. Jadi Lucu. sebenarnya kalau bahas apa kata estai di situ yang akan will be itu, jadi future indicative middle. Jadi itu adalah ini mau terjadi. Jadi makanya future Ini mau indicative terjadi. Wah, pandai-pandaian kau. Makanya saya Pandai-pandaian Bang Zuma, dia. tinggal dibuka. Enggak, Iya, saya bukan Kristen yang bisa dibodoh-bodohi. Saya itu orang belajar, siang malam saya belajar. Sayangnya di sini adik-adik saya lagi pada sibuk semuanya. Kalau ada yang bisa buka kamera saja, di situ Anda lihat di Alkitab Sabda di tahun 1974 itu jelas sekali di sana dikatakan nun. Nun itu berbicara masa sekarang, masa saat itu juga. Itu bahasa Yunaninya tuh. Jadi itu dikatakan Betul, nun. Apo, makanya itu yang aku baca tadi. nun. Apo, Nun itu artinya apa, nun? estai. Nun artinya Makanya apa? tadi di apa? Iya, nun mulai artinya dari apa? sekarang. Sekarang. Tapi ada estainya, depannya. Apa? Depan nun itu Depannya ada apa estai. depannya? Mulai sekarang itu langsung merujuk kepada hoyos. Hoyos itu anak. Mulai sekarang anak. Anak. Oh, berarti Jangan kalau- tambah-tambahin. kalau semua tahu Anak. tadi Hoyos bahasan nun kan, antropos. makanya saya baca. Iya. Non. Apotol nun. Dari mana kau dapat estai. apoton, Jadi, apoton, kamu bilang apoton? tadi Nggak sekarang, ada kan? itu. Jangan kau tambah-tambahin. From now on. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan. Nanti bahasa Indonesia pun ada mulai dari sekarang sekarang itu Mulai nun. sekarang, Tapi mulai sekarang dengan sekarang itu sama aja, cupu. Bahasa Yunaninya itu nun. Mulai sekarang dengan kata Beda lah sekarang maksudnya. doang itu sama Sekarang itu aja, cup Tapi please. mulainya itu Lucu makanya juga dari orang ini. sekarang sama enggak? Dari sekarang sama enggak? Sekarang dengan Sekarang di dan situ dari sama sekarang enggak? itu sama. Sekarang Ya dan mulai ampun. sekarang itu sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang ini bisa hari ini Zuma, tapi kalau aku bilang dari sekarang ini dari kita ngomong ini Iya, itu dikatakan apa di sana? Apa bahasa kan Yunani yang bisa ada di sana? dibedakan. Kalau dibilang dari sekarang Zuma bisa selagi kita ngomong ini, tapi kalau sekarang Zuma bisa hari ini maksudnya dari hari ini tadi dari pagi maksudnya itu makanya Loh, kok itu sekarang juga itu. Iya, justru itu akan membuat kamu lebih sulit lagi. Karena manusia yang sedang ditangkap ini mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang itu kapan? Besok. Hei, Jadi kalau sekarang itu besok. Itu sekarang. Now on itu sekarang. saudara, sekarang itu besok. Ya ada apa arti estai dulu di situ? Enggak, saya Karena tanya kamu dulu kau. udah Sekarang hafal itu bahasa artinya apa? apanya. Besok. Makanya dibilang
From now on, mulai dari from. maka ada estai di sini. Sekarang, ku tanya dulu. Sekarang itu maksudnya tahun depan. Sekarang itu maksudnya besok. Sekarang itu maksudnya 3 hari lagi. Gitu. Gimana ceritanya, saudara? Di situ, Pak. Mulai dari kata nun itu sekarang, nggak usah terlalu jauh ente, saudara. Sekarang itu apa maksudnya? Besok. Kalau kita berdebat, kalau sekarang betul memang sekarang, tapi ada Ya sudah, berarti yang berbicara ini bukan Yesus. Sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah, berarti yang berbicara ini bukan Yesus, tapi orang yang dianggap Yesus. Begitu kawanku. Udahlah, lembutkanlah hatimu, jangan kau tipu dirimu. Di situ orang yang disangka, pertama yang Anda harus lalui, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, ini oknum yang mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia berkata, akulah dia. Berarti penyesatnya dia yang sedang ditangkap ini, sang penyesat ini. Jangan lihat 69-nya, Sang penyesat Bang. ini. Lihat 67, Bang. Sang penyesat ini dia sang penyesat inilah yang berkata yang sedang disidang itu. Bukan Yesus yang sedang disidang, bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang masuk kuburan, yang keluar dari kuburan hari ketiga juga bukan Yesus. Kalian sangka Yesus. Nah, itu kelirunya itu di situ. Lihat Padahal 67-nya, Bang. Jangan 69-nya, Bang. Bung, Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31 coba. Jangan kita balik lagi. Kita balik Coba. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14. Jangan Yohanes. Namanya orang belajar. Ya haruslah. Coba kau baca Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di situ? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Datang kemana? Ke Yudas. Berarti tidak banyak lagi waktu ketika iblis masuk ke Yudas, sudah terangkat Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14:30 itu? Dia sedikit Kita balik pun Lukas dulu, Bang. Jangan abang balik lagi di Yohanes. harus. Kan kita ingin tahu, kan saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kan Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan, iblis. Abang tadi bilang Lukas. Sekarang kita harus suruh balik Lukas. Abang bilang jangan di 69, Bang. Mulai dari 67. Sabar dulu. Saya masih uraikan dulu. Nanti kembali ke sini. Tidak. Karena abang tadi Ya sudah, kau ke gereja. Ngapain kau di sini? Kalau tidak, kau nggak mendengarkan orang yang lebih paham Bible, kau ke gereja. Ya, kalau saya percaya Yesus, kenapa abang Yohanes. jawab? Ya, sekarang kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Saudara Tian diam. Ya, Sekarang dengarkan saya. Apakah iblis berkuasa kepada Yesus? Tidaklah. Tidak. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis melampiaskan keinginannya merasuki Yudas terhadap tujuannya? Jangan. Hei, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Dengar. Lembutkan hatimu. Jangan kau bantu setan untuk menyesatkan manusia. Lembutkan hatimu. Abang itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Pertanyaan saya, berhasil nggak iblis menyalibkan Yesus? Jawab. Kau itu pingin kali Yesus mati. Setanlah kau ini. Karena hanya setan yang mau Yesus mati. Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblisnya datang merasuki Yudas, tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti yang disalib ya Yudas. Yesus tidak disalib, karena iblis tidak berhasil sedikit pun menguasai Yesus. Berapa kali iblis kemudian mencoba Yesus tapi tidak berhasil?
Sekarang dia mencoba Yesus melalui merasuki Yudas muridnya. Berhasil kagak? Alamak, teman-teman Kristen, lembutkan hati kalian sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit aja. Abang yang lembutkan hatimu, biarlah terima Yesus, jangan terlalu putar-putar. Nenekmu Nanti kiper, orang siapa yang mau berputar, menyembah setan? Saudara, kutanya dulu samamu, ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis? Oh tidak, Oh, tidak, berarti Yesus Ya. disalib gak? Yesus disalib, Berhasil dong. itu rencana Allah. Rencana Allah Tuhan bahwa lagi Yesus kau harus fitnah lagi disalib Tuhan. supaya umat manusia Kau ditebus. fitnah lagi Tuhan. Tuhan lagi yang Oh, kau fitnah tidak. sekarang nih. Tidak, abang, jangan abang putar-mutar. Coba Abang itu kau tafsirnya tunjukkan kan di mana ayat-ayat aja. rencana. Coba di Tafsiran mana itu lengkap, rencana Bang. Tuhan? Di mana rencana Tuhan membunuh orang benar untuk pelaku dosa? Di mana tertulis? Ya itu yang mati kan siapa? Yang Tuhan. mati itu pelaku dosa Yesus. yang dikutuk oleh Tuhan. Salah, bang. Loh, kok salah? Kok salah? Sudahlah, Bang Suma. Apa yang sudah? Jangan Kau yang terlalu sudah. menafsirkan Kau ikut satu ketahuan, itu, Bang, kau semua ketahuan. jamaah. Semakin Jangan kau tafsiran ajak saya itu satu-satu berdebat, ayat, Bang. semakin Baca kau itu layani secara saya berdiskusi, keseluruhan, dari semakin depan. saya telanjangin kalau Berusaha agamamu itu paham. penyembah setan. Paham? Biarlah anda mau menelanjangi siapapun tidak apa. Ya itu fakta Saya tidak kan, akan tetap ada data di dalam iman Bibelmu. saya kepada. Yesus berkata, Yesus saya dengar. tetap satu, Yesus Bang. berkata, Kan? tidaklah banyak lagi aku Sudahlah, berkata-kata Bang. dengan kamu. Jangan cari Jadi yang duit berkata-kata di room kepada ini, Bang. jangan kau bicara sendiri, bos. Tidaklah. Ya kau ngapain kau curhat? Kau jangan bicara sendiri lah. Kita ini sedang membela Yesus yang kau fitnah jadi terkutuk. Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Nah sekarang kau memaksakan dirimu Yesus dikutuk. Saya tidak. Saya memaksakan Yesus itu tidak dikutuk. Berarti roh kebenaran yang memuliakan Yesus itu di saya atau di Anda? Hah? Kau pingin kali Yesus dikutuk? Kau pikir kutukan Tuhan itu bagus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran yang diutus oleh Tuhanku datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Ini saya sedang berupaya dari fitnahan-fitnahan kau terhadap Yesus yang mengatakan Yesus mati dikutuk, ditelanjangin, ditombak segala macam. Mana roh kebenaran yang ada dalam tubuhmu itu? Kok kau memaksakan kemudian Yesus ini menjadi manusia dikutuk? Yesus itu manusia suci, makanya dia mengatakan, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 mulai dari 37 sorry, ketika orang-orang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah iblis? Karena Yesus tidak mungkin dibunuh oleh setan. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Maka Yesus itu bersih dari fitnahan. Dia mati terkutuk, ditombak, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Bersih Yesus dari fitnahan-fitnahan keji seperti itu. Makanya yang kau sembah itu adalah Kristus palsu yang memang mau disembah. Coba kau baca di dalam Galatia. Sorry teman-teman, jangan telepon dulu. Ya, coba kamu baca di dalam Lukas 4 nomor 7. Iblis mau disembah, dan supaya dia disembah, dia memakai nama Yesus. Iblis kalau pakai nama bom-bom mau nggak disembah? Tidak. Akulah bom-bom yang kau aniaya, siapa yang menyembahnya? Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, maka orang-orang cuples, tukang tahayul, yang mau hidup seenak perutnya saja, yang tidak mau diatur oleh Tuhannya, akan menyembah kepada Yesus yang menjanjikan keselamatan tanpa ada syarat. Paham? Berarti Bang Zuma ini abang ini minta abang kalau dia siapa minta ini disembah turunin itu aja adalah bukan ya, dari Tuhan, mungkin ya. macan Lah, dia. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan membunuh siapapun yang tidak menyembahnya. Tanganmu sendiri apabila emakmu, bapakmu, saudaramu laki-laki yang mengajakmu untuk menyembah kepada ilah lain selain diriku, kau dengan tanganmu sendiri yang harus membunuhnya terlebih dahulu. Jangan ada ilah lain. Artinya apa? Jangan kau sembah selain aku. Aku yang pantas kau sembah, bukan yang lain. Bahkan Yesus mengatakan kepada iblis, hanya kepada Tuhanmu saja Allah yang harus kau sembah, jangan yang lain. Tuhan minta disembah wajar, tapi ada juga satu yang minta disembah, yaitu setan.
Setannya di dalam Oh, jadi Lukas selama ini. 4 nomor 7 minta kepada Yesus agar Yesus menyembah dirinya. Zuma, sebenarnya Tuhan dalam orang Yahudi sebelumnya tidak minta disembah. Kata siapa? yang- Kata siapa? Hukum pertama itu apa? Jangan ada ilah. Dengar, jangan ada ilah lain. Apa maksudnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Akulah Tuhan, aku pencemburu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebelumnya, dengar dulu, sebelum dia ketemu Musa, dia tidak pernah seperti Allah, seperti iblis, sembah aku. Karena Sekarang yang minta. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? yang mengajarkan kalian menyembah Yesus. Iya, siapa? Ya karena dia Tuhan tunjukkan mukjizat. Karena bisikan Yesus yang datang kepada kalian untuk menyembah dirinya. Makanya Nggak ada kau Yesus sembah itu. Yesus itu. Tetapi dalam Yesus yang kau sembah itu bukan kuasanya, Yesus. Astagfirullahaladzim. Iblisnya Yesus tidak datang seperti iblis. memakai Dia nama tidak punya Yesus mukjizat. supaya iblis ini mau disembah. Sekarang Yesus asli minta nggak disembah? Tidak. Iya, iblis lah yang minta disembah semua, tapi tidak ada bukti. Berarti yang datang Yesus kepada melakukan diri-diri kalian. mukjizat, Oke. Dia bangkitkan orang mati. Dengar. Makanya orang-orang menyembah dia jadinya. Oke. Jadi artinya kalau Kamu ada mengatakan Tuhan, kamu dia tidak mengatakan pernah bukti bahwa kepada malaikatnya, tapi dia minta disembah tidak punya bukti kepada rasulnya. Oke, Itulah oke. iblis. Oke, bagus, pintar berarti. Nah, kalau Ya, kau lihat artinya dia tidak nih, punya bukti sama sekali, melalui rasulnya tidak pernah bangkitkan apanya, tapi ini datang rasul ini, oh enggak, ini Allah membangkitkan orang mati, tapi tidak pernah dia buktikan. Itulah iblis, itu yang datang kepada Yesus. Minta sekarang, disembah, aku akan. sekarang begini. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada siapa? Bang Tian. Tunggu, saudara Aldi, diam dulu. Saudara Tian dulu. Yesus mengajarkan umatnya menyembah kepada siapa? Iya, menyembah kepada Tuhan. Nah, Tuhan. Sekarang siapa yang mengajarkan ente menyembah kepada Yesus? Ya dia disembah karena dia Tuhan, dia tunjukkan Iya, buktinya. saya Tuhan. tahu. Karena kau menuhankan dia. Saya bertanya sama saudara, siapa yang membisikkan hatimu melangkah ke gereja menyembah yang namanya Yesus? Siapa? Konsep Tuhan dalam Kristus. Saya tidak tanya konsep. Saya tidak tanya konsep. Yang saya tanya, bisikan siapa? Dengar, bisikan siapa yang muncul dalam hatimu, yang menggerakkan hatimu melangkah ke gereja menyembah sosok yang mengaku Yesus itu? Itu bisikan siapa? Tidak ada yang menggerakkan Zuma, tapi karena Jadi dia kau sudah datang ke gereja itu karena kau dalam keadaan mabuk. Kau ke gereja Karena dalam dia keadaan sudah tidak sadar. kuasanya, Hah? Zuma. Kamu Baik sudah di perjanjian jadwalkan, orang Israel. kau jadwalkan kemudian setiap minggu ke gereja menyembah yang bernama Yesus itu. Kau pikir tidak ada yang bisikkan kau untuk melakukan itu? Kau gila kah? Karena dia pernah membangkitkan orang mati, Zuma. Dia tunjukkan kuasanya. Saudara, oke, Dia. dengar. Alasanmu menyembah dia karena dia pernah membangkitkan orang mati. Kubantah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, sabar. Yesus membantah itu, Bung. Yesus yang manusia membantah itu. Dia membangkitkan orang mati. Apa alasannya? Yesus berkata, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, di antaranya membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan, bukan Tuhan. Dah, tamat kau di situ kan? Berarti bukan itu yang menyebabkan kau menyembah Yesus, bukan. Tapi ada kekuatan goib, ada kekuatan gelap yang membisikkan jiwamu, pikiranmu untuk kau melangkah ke gereja menyembah dirinya yang bernama Yesus Kristus itu. Itu fakta, itu real. Itu yang namanya iman, Bang Suma. Ya itulah yang kukatakan, saudara. Itulah yang kukatakan samamu. Kalau engkau berbicara iman yang benar, saudara Mena, kalau engkau berbicara mengenai iman yang benar, apa yang kau lakukan dalam prosesi agamamu itu kudu wajib punya perintah dari Yesus. Ada perintahnya ibadah minggu?
Tidak ada. Lalu bisikan siapa yang menyelimuti kalian wahai saudara-saudaraku Kristen sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Katakan kepada saya, siapa yang membisikkan kalian dari alam gelap yang memerintahkan kalian ke gereja ibadah Minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Siapa yang membisikkan secara berjamaah kepada kalian? Jawab. Ingat kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang yang mengaku Ya, yang Yesus menyesatkan itu Anda. Saya tidak menyesatkan karena saya tidak mengikuti Yesus Kristus. Hei, sekarang coba Anda dengarkan. Saudara, coba Anda dengarkan sama saya. Iblis itu merasuki orang lewat hati atau lewat mana? Lewat pikiran atau apa? Kuasanya Zuma. Makanya kenapa kan saya sudah menyembah Yesus? Saudaraku Tian, tadi kesaksian Yesus apa? Semua mukjizat yang diperlihatkan Yesus itu untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Karena dia datang menyelamatkan Zuma. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya alasanmu kenapa kau menuhankan. Saya sedang bertanya, semua kemujizatan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu, menurut Yesus itu bukti kalau dia itu Tuhan atau bukti kalau itu utusan Tuhan, dirinya utusan Tuhan. Mana yang betul? Baik Zuma, percaya hanya utusan Yesus. Bagus. Berarti kenapa kau menuhankan dia? Terus kenapa kau menuhankan dia? Kalau ternyata segala mujizat yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu fungsinya untuk membuktikan dirinya kalau dirinya utusan Tuhan. Terus siapa yang membisikkan kamu hari Minggu ke gereja? Dengar dulu. Aku akan saya mulai merendahkan saya ikut bahwa Yesus hanya utusan, oke? Ya utusan. Tapi kamu bilang tadi saksinya bahwa segala pekerjaan dilakukannya adalah benar-benar dia dari utusan Tuhan. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat sama sekali, karena itu kesaksian dikatakan Yesus bahwa dia yang mengatakan dia benar-benar utusan karena seluruh mukjizat itu dari Tuhan katanya. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat apa-apa, berarti dia bukan rasul dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Sabar. Coba kau baca Matius 24 nomor 4. Nabi palsu melakukan banyak tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Itu nabi palsu melakukan mukjizat-mukjizat. Itu siapa itu? Woi, siapa nabi palsu? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus? Woi, siapa menurut Yesus yang melakukan banyak mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Kamu bilang tadi buktinya sebagai utusan karena semua mukjizat dilakukannya dari Tuhan. Kamu menuhankan Yesus. Dengar, tadi kau mengatakan aku menuhankan Yesus karena dia membangkitkan orang mati. Tuyul. Saya bilang membangkitkan orang mati itu Yesus gunakan untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Cupu. Sekarang kau lari kemana-mana. Kau biaskan lagi kepada nabi palsu. Kau lupa, kau sedang menampar Paulus. Yesus berkata nabi palsu itu banyak melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Pertanyaan saya, menurut kepalamu, menurut isi kepalamu nih, mana yang banyak melakukan mukjizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Jangan kau diam. Mana yang banyak melakukan mujizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Hei, jawab. Yang mana yang apa ini Zuma? Yang mana yang apa ini? Yang mana yang apa ini? Dengar, Yesus mengatakan nabi palsu melakukan banyak tanda mukjizat dan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, yang mana yang banyak melakukan mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Jangan baca dari hanya satu ayat, baca dari depan. Jawab dulu, jangan mencet kelereng. Kalau menurut Yesus tadi, segala pekerjaannya itu karena dia utusan karena Tuhan apa? Udah selesai. Hanya ada kebalikannya. Oke, udah selesai. Sudah selesai. Segala pekerjaan yang Yesus lakukan, bukti
bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kenapa kau lari nabi palsu? Kuclo. Kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas, kau yang sedang dibahas. Kenapa kau menyembah utusan Tuhan? Karena ada kekuatan gelap, karena ada kekuatan gelap yang menyelimuti kalian, mengatasnamakan Yesus yang kalian sembah-sembah di hari Minggu. Itu yang menyebabkan kau menyembah yang namanya Yesus Kristus. Awas, hati-hati kau. Jangan asal kau ngomong. Itu Kami sembah fakta. tapi kami tidak Ayo teriak-teriak. gantian, kita gantian. Nggak Bang. ada hubungannya teriak-teriak. Ada. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Justru di dalam Bible itu perintahnya ada teriak-teriak. Disuruh Apa? nyanyi bukan teriak. Oh, disuruh teriak. Dong kau berarti kau tidak belajar Bible. Biblemu mengajarkan kau itu harus menyeru memanggil Tuhan Kamu dengan itu teriak. kamu itu membaca jangan satu-satu ayat. Bang. Kalau sudah ditunjukkan data kamu itu kalau membaca Bible jangan kau bilang tadi tidak disuruh teriak. Di dalam Lukas 18 nomor 7, tidakkah Baca secara Tuhan keseluruhan, akan Bang, dari membenarkan 1 sampai orang-orang 27. pilihannya yang siang malam Baca dari semuanya, berteriak, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kamu itu baca satu-satu ayat. Aja kau bilang aku lebih ya. Pendetamu kau suruh hadapi saya. Kalau kau tidak sanggup. Jadi sekarang lagi kembali kepada tema kita. Apa tuh? Apa yang merasuki kalian? Dengar, apa yang merasuki kalian sampai kalian di hari Minggu ke sebuah gedung menyembah yang namanya Yesus Kristus? Apa yang merasuki kalian itu? Jawab. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Masuk ini Apa yang merasuki kalian? Ayo. Silakan Yang Andi. merasuki kalian apa? Ajaran Yesus tidak mungkin. Ayo. Ajaran Nabi Musa tidak mungkin. Ayo. Ajaran Tuhan Elohim tidak mungkin. Satu-satunya kandidat yang membisikkan kalian, yang merasuki kalian hari Minggu menyembah kepada sosok yang bernama Yesus Kristus adalah penyesat. Dan penyesat itu adalah Anda. Saya tidak pernah mengajarkan Anda ibadah Minggu menyembah Yesus. Ayo, ingat saudaraku, lembutkan hatimu. Kata Yesus, waspadalah, dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo, jangan kamu percaya. Sekarang kutanya dulu samamu. Ustadz di masjid memakai nama Yesus atau pendeta di gereja yang memakai nama Yesus? Jawab. Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kita cari penyesat itu. Di masjid, apakah Ustadz mengajar Islam dengan memakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Membaca Quran pakai nama Yesus? Atau di gereja pungut perpuluhan dengan memakai nama Yesus? Jawab! Cuma bukan memakai nama Yesus, cuma mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Jangan terlikan apa. Iya, Bang Sumi. Otaknya longor, otaknya ngeper, otaknya oten kayak per mobil truk, dibaca dalil pun tak mempan, karena dalam dirinya ada si bilisi sang pembisik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Sekarang kalau abang tafsirkan itu gimana? Ada yang membawa. Saya minta abang. Sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Dia mengaku-ngaku dia utusan daripada menggantikan Yesus. Dia Tidak ngaku ada seperti itu dalilnya. Ada, Zuma. Dalilnya Yesus waspadalah bilang kepada dalam penyesat Alkitab, yang datang Yesus kepadamu itu adalah memakai nabi nama terakhir. aku. Sekarang pertanyaan Dia yang saya, terakhir. yang datang kepada Dia ada yang Paulus datang, memakai Kak. nama siapa? Siapakah Aku yang terakhir, engkau bukan Tuhan? Yesus yang terakhir. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Lolos Paulus. Sayangnya tidak begitu.
Akulah Yesus yang kau aniaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Hah? Hai. Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus. Waspada atau jangan? Yang salah di mana? Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Yang salah di mana? Pertanyaan saya, perintah Yesusnya. Enggak, jangan keluar dulu. Yang salah ini pertanyaannya kan dalilnya jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang mengaku pengakai namaku, percaya atau jangan percaya? Maksudnya? Zuma, saya baca ayatnya sama Zuma. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku berkata, Akulah Mesias. Ya, berarti jadi dia datang dengan mengaku-ngaku menggantikan Mesias. Dialah Mesias. Berarti dia mengaku Mesias. Dia rasul bagi umat yang Oke. Sekarang apakah Nabi Muhammad Apakah Nabi Muhammad menerima Al-Quran atas nama Yesus atau Paulus yang menerima 13 kitabnya atas nama Yesus? Jawab dengan jujur, silakan. Iya, Bang Zuma. Di sini kita buktikan bahwa Paulus yang nabi palsu apa nabi kamu yang palsu sama saya. Iya, oke. Boleh. Yang lain diam. Oke ya. Yang lain diam. Kalau enggak yang lain diam. Oke. Sip, Babami, diam dulu. Saya baca data dulu. Saya turunkan, silakan. Iya, saya baca data dulu. Ketika berbicara nabi palsu, di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 7 diterangkan begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya mulai bertanya nih. Domba di dalam Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dikatakan yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Oke? Ketika dikatakan datang kepada kamu, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang menerima nasihat Yesus agar waspada kepada nabi palsu, manusia Nabi Muhammad yang mulia yang hidup di abad ke-7 yang datang pada abad pertama, atau Paulus yang memang ada di abad pertama yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka? Jawab dengan jujur. Apakah Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 datang di abad pertama, atau Paulus yang abad pertama datang kepada murid Yesus? Silakan Anda jawab dengan jujur. Awas kepala. Nanti saya tunjukkan data semua Bang Juma ya, sebab Yesus berkata setelah aku muncul nabi palsu yang membawa ajaran agama tersendiri untuk menyesatkan banyak orang ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan kemana-mana, saya bacakan ayatnya ya, biar kamu tahu ya. Yang datang di abad pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Kan kamu minta data, di sini kita mau buktikan. Enggak, kan Anda yang menawarkan tema Nabi Muhammad atau Paulus. Jangan kau kecewakan Kristen yang lain. Tadi dianggap kau itu hebat. Cuman gini, gelas mimbar. Jangan kau gelas mimbar gereja. Di sini santai. Iya santai, tapi santai jangan kayak iblis, santai tapi menyesatkan. Saya tegas, keras, tapi saya memberitakan kebenaran. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang diminta waspada di abad pertama itu nabiku Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 atau Paulus yang memang hidup di tengah-tengah mereka? Jawab. Oke, diam ya, kita baca ayatnya ya. Ya, biar orang semua tahu bahwa Paulus itu adalah rasul yang diutus langsung oleh Yesus ya, dan bukan dia ketemu sendiri sama Yesus, tapi banyak saksi. Karena yang bertemu dengan murid Yesus itu siapa Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu dengar dulu. Kamu itu manusia yang hidup di depan Yesus di abad pertama di tahun 33.
Siapa yang datang di tahun 33 bukan murid Yesus, mengaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke. Kita jawab pakai data. Saya bantu jawab, Aku tahu ya. Astagfirullahaladzim. Bertian dulu, diam dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ya, saya di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pak Miot, saya turunkan dulu.